PJ People, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Senang sekali Miranti hadir ke tengah ruang dengar kamu. Seperti biasa di edisi Rabu 26 Januari 2022, kita sudah berada di program Obja, obrolan seputar Aswaja persembahan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau. Dan seperti biasa ya, PJ People sudah hadir di tengah ruang dengar kamu. Dan kali ini hadir Ustadz Dr. Zuhri Esos IMPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ini khair. Alhamdulillah ya. Baik PJ People, sore hari ini kita akan membahas tema tentang syukur dan juga nikmat ya. Selama 1 jam ke depan silakan disimak ya PJ People materi yang amat penting pada sore hari ini. Langsung aja kita persilakan untuk Ustadz Zuhri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala amma ba'du. Para kiai, para asatidz, nahdiyin, nahdiyat, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan maunahnya yang diberikan kepada kita pada hari ini, terutama dari pagi sampai sore hari ini. Kemudian yang kedua, mari senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita istiqamah menapaki jalannya, dan insyaallah dengan keistiqomahan kita menapaki jalan beliau, mudah-mudahan kita menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaat di mana tidak ada syafaat kecuali dari syafaat beliau. Kemudian yang ketiga, marilah kita senantiasa berterima kasih kepada siapapun yang telah berjasa kepada kita, walau sekecil apapun. Kemudian yang keempat, marilah kita senantiasa memaafkan kesalahan orang, walau sebesar apapun. InsyaAllah keempat hal yang saya sebutkan tadi adalah salah satu jalan agar kita bahagia. Hadirin hadirat, nadiyin nahdiyat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang agak panjang, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra syakar, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra khairan, fakana khairan lahu." Rawahu Ahmad. Kalau kita berbicara tentang syukur dan qanaah, maka kedua hal ini saling berkait. Karena bahasan syukur nanti ada keterkaitannya dengan qanaah atau ridho dalam bahasa Indonesia. Karena hal-hal atau yang menyangkut atau yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari tidak akan pernah lepas dari yang namanya syukur. Maka saya mulai pembahasan ini dari sisi leksikal atau bahasa ya, agar kita lebih paham. Karena bahasan syukur ini adalah bahasan yang selalu kita sebut. Cuma kadang-kadang di antara kita belum paham apa arti syukur secara mendalam. Artinya, apa arti syukur secara bahasa dan istilah, dan bagaimana para ulama memandang tentang syukur. Maka secara leksikal atau bahasa atau etimologis, syukur tentunya terambil dari bahasa Arab.
yaitu dari kata asal kata syakara yashkuru syukran wa syukuran wa syukranan. Artinya berterima kasih dan memuji. Jadi itu arti syukur secara leksikal atau bahasa. Kita bisa buka dalam kamus-kamus dan banyak sekali, dan kita bisa membukanya di Google ya. Kemudian ada pengertian syukur yang mungkin di antara kita jarang mendengar atau bahkan jarang para ustadz yang membahas syukur secara bahasa. Saya pernah mendengarnya Ustadz Abdul Somad membahas itu. Di antaranya saya menukilkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Abdul Syafi dalam kitabnya Syukur, yang merupakan kumpulan tulisan Al-Muwassa fi Ilmi Tasawuf. Karena secara bahasan syukur itu adalah bagian dari tazkiyatun nafas, atau bahasa mudahnya syukur itu adalah bagian dari al-maqamat dalam ilmu tasawuf. Dan syukur itu para ulama tasawuf menempatkan syukur pada bahasan yang kelima, sedangkan al-qanaah itu pada bahasan yang ketujuh. Maka kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Abdul Syafi dalam kitabnya Asy-Syukur tadi. Jadi beliau menjelaskan syukur itu secara bahasa dalam 4 aspek. Yang pertama, syukur berarti pujian atau memberikan pujian kepada orang yang berbuat baik. Ketika syukur berhubungan dengan Allah, maka tentunya kita memberikan pujian kepada Allah. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, sebutlah aku, maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan jangan sekali-kali engkau kufur. Sedangkan dalam konteks hubungannya dengan manusia, maka terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena nikmat Allah itu tidak ujuk-ujuk turun dari langit atau jatuh dari langit. Nikmat Allah pasti melewati manusia. Contohnya kita yang ASN atau yang bekerja di perusahaan-perusahaan, itu kan gajinya lewat orang, bukan langsung turun dari langit. Maka dalam kaitan dengan itu, ini namanya ucapan terima kasih. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man la yashkurin nasa la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih. Jadi syukur di sini dalam kaitannya dengan manusia adalah terima kasih. Barang siapa yang tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks yang pertama syukur sebagai pujian kepada orang yang berbaik dalam kaitannya dengan manusia, ketika kita mendapatkan pemberian dari manusia, ucapkanlah terima kasih dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arab kita ucapkan syukron. Maka tadi syakara yashkuru kan syukron, atau yang lebih panjang lagi jazakumullah khairal jazaa. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Anadiyin, anadiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini arti syukur secara bahasa yang pertama sebagaimana diungkapkan oleh Syafi'i. Kemudian yang kedua, arti syukur secara bahasa tadi adalah rela yang mudah. Apa maknanya rela yang mudah? Dalam konteks syukur, jadi orang yang hatinya dipenuhi dengan syukur, dia akan menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini arti syukur secara bahasa dalam konteks rela yang mudah. Artinya apa? Dia tidak akan pernah mengerutu dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Ingat, setelah usaha maksimal. Itu harus digarisbawahi. Jadi setelah usaha maksimal, bukan fatalisme ya.
Karena manusia itu harus melakukan usaha. Jadi setelah usaha maksimal kita lakukan dalam kerangka kerja dan lain sebagainya, maka syukur dalam konteks ini diartikan sebagai rela yang mudah. Jadi kita menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan legowo, bahasa Jawanya, dengan rela hati, tidak ngerutu, tidak protes. Apalagi nauzubillah kita sampai protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka ini yang diartikan sebagai rela yang mudah. Jadi kita menerima dengan ketentuan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi, setelah usaha maksimal kita mengeluarkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Karena tentunya kita sadar bahwa kita manusia yang diberikan oleh Allah kemampuan yang luar biasa. Kita punya akal, kita punya tangan, kita punya mata dan lain sebagainya yang tentunya tidak dimiliki oleh Allah, oleh makhluk lain. Maka Allah dalam surah At-Tin mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya manusia telah menciptakan, sungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Karena kita memang sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sebagaimana syukur dalam pengertian bahasa menampakkan bekas-bekas makanan pada badan hewan. Ini apa artinya ini? Jadi saya ulangi lagi. Jadi arti syukur secara bahasa yang disampaikan oleh Syafi'i, jadi menampakkan bekas-bekas makanan pada hewan-hewan. Artinya dalam konteks kita sebagai implementasi dari syukur, maka kita nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah kita tampakkan, kita siarkan. Coba kita tengok di Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Tuhanmu lah, maka siarkanlah, sampaikanlah kepada orang. Jangan terbalik. Ketika kita dapat nikmat, berdiaman. Ketika dapat cairan, berdiaman. Tapi ketika dapat sakit, ramai di medsos. Jadi terbalik. Seharusnya ketika kita dapat nikmat, kita harus sampaikan kepada orang, alhamdulillah saya mendapat nikmat. Dan tentunya lebih afdalnya setelah itu diadakan selamatan, ngundang orang di sekitar kita sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks keindonesiaan ini sudah banyak dilakukan terutama oleh Nahdien dan warga Nahdien dan Nahdiyat. Jadi ketika mendapat nikmat apapun, lulus ASN, mengadakan selamatan. Ini adalah sebagai implementasi rasa syukur kepada Allah. Mendapatkan anak, mengadakan selamatan. Menempati rumah baru, selamatan. Jadi ini semua adalah hakikat implementasi dari bagaimana syukur atau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyampaikan kepada orang, memberikan kabar bahwa kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, syukur secara bahasa itu adalah pemenuhan. Apa maksudnya? Jadi ketika orang hatinya dipenuhi dengan rasa syukur, maka dia akan memenuhi hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan lepas dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir dalam bentuk jahran wa sirran. Artinya zikir dalam bentuk jelas yang diucapkan seperti contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun zikir yang diungkapkan secara sirran dalam hati. Tentunya ini zikir dengan hati itu memerlukan latihan-latihan yang lebih intens, karena zikir dengan hati
lebih berat ketimbang zikir dengan lisan. Jadi pemenuhan hati dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala ini adalah makna terakhir atau makna terdalam dari implementasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menyebutnya yang saya sampaikan tadi, baik jaharan maupun sirran. Anadiyin, nadiyat dan para pemirsa Radio Beja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks istilah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Allama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam bukunya Mukasyafatul Qulub halaman 270. Beliau menyebutkan bahwa syukur itu berkaitan yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan al-jawari atau anggota tubuh. Apa maknanya syukur itu berkaitan dengan hati? Artinya ketika seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya dipenuhi cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Ghazali banyak sekali membahas tentang syukur dalam kitab yang saya sebutkan tadi dengan mengatakan begini, bahwa seluruh anggota tubuh itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan tidak tertara. Contohnya begini, bagaimana kita mensyukuri mata? Maka Imam Ghazali mengatakan, mensyukuri mata adalah dengan cara kita menggunakan mata itu untuk melihat hal-hal yang baik. Melihat hal-hal yang bisa membawa kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Jadi mata kita gunakan agar ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh nyata, ketika kita melihat pemandangan yang luar biasa menakjubkan, maka apa yang harus keluar dari mulut kita sebagai rasa syukur atas nikmat mata? Maka yang harus keluar adalah Subhanallah ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Jadi artinya apa? Mata ketika melihat hal-hal yang luar biasa, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah letaknya bahwa kita mensyukuri nikmat mata. Yang kedua, bagaimana kita mensyukuri nikmat telinga? Tentunya kembali lebih lanjut Al-Ghazali menjelaskan, telinga kita gunakan untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendengarkan sesuatu yang baik. Sepertinya mendengarkan apa yang dilakukan oleh Pak Beja, yaitu nasihat, tausiah dan lain sebagainya. Sehingga telinga kita selalu baik. Artinya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Sehingga dengan begitu kita akan mudah merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tentunya masih banyak contoh-contoh lain. Kalau anggota tubuh kita sebut semua, tentunya forum ini tidak sangat luas sekali pembahasannya. Anadiyin, nadiyat dan para pemirsa Beja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lisan. Ini masih kata Imam Al-Ghazali. Jadi syukur itu berkaitan dengan lisan. Apa maknanya lisan? Memuji. Nah, itu keterkaitan tadi dengan bahasa. Memuji. Jadi selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk,
berdiri, berbaring dan lain sebagainya. Maka dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah, alladzina yadhkuruna Allah qiyama, jadi yang menyebut nama Allah ketika berdiri, wa qu'uda, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dia berfikir bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, maka inilah tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah tadi, ulul albab, jadi orang-orang yang berakal. Ini tanda-tanda ulul albab atau orang-orang yang berakal. Jadi lisannya selalu basah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lebih lanjut Imam Ghazali mengatakan, jadi syukur diimplementasikan dengan anggota tubuh. Bagaimana anggota tubuh mengimplementasikan rasa syukur? Itu tadi. Jadi anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pakai, kita pergunakan dalam rangka at-ta'abbud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Maka ada ungkapan seperti ini. Alangkah bermaksiatnya kita, bahwa mata itu Allah yang memberi, sementara kita gunakan untuk tidak melihat hal-hal yang baik yang diridai Allah. Begitu juga tangan, Allah yang memberikan, sementara kita tidak gunakan untuk hal-hal yang diridai Allah. Begitu juga dengan kaki, yang memberikan kaki ada Allah, dan kita tidak gunakan kepada hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat dan para pemirsa Radio Beja yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-qanaah. Jadi saya sudah menyebut tadi bahwa al-qanaah adalah bahasan tazkiyatun nafas atau bahasa muda adalah kajian tasawuf, dan para ulama tasawuf menempatkan al-qanaah pada urutan ketujuh. Begitu juga dalam bahasa Arab disebut al-qanaah ya. Secara bahasa atau leksikal dari qani'a yaqna'u qana'an wa qana'atan. Kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai rela dan merasa puas atau ridho. Jadi sama, rela, merasa puas, atau bisa dikatakan juga ridho. Kemudian para ulama seperti Al-Junaid beliau seorang sufi terkenal yang beliau mengatakan bahwa ridho itu adalah usaha maksimal. Jadi ridho usaha maksimal. Apa maknanya? Setelah kita melakukan usaha maksimal dari apa yang kita inginkan, dari pekerjaan yang kita lakukan, baru nanti hasilnya ridho dengan hasil yang dicapai atau yang diberikan Allah. Itu namanya ridho. Jadi bukan belum ada usaha kita ridho. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Junaid tadi adalah usaha maksimal, itu ridho. Kemudian dari sisi definisi, jadi ridho itu adalah atau qanaah, menerima dengan rasa puas terhadap apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya apa? Orang yang ridho itu dia akan menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dalam tanda kutip, ba'da sa'i, setelah usaha. Jadi orang-orang ridha. Kenapa? Jadi orang yang ridho, dia akan mampu melihat hikmah dan kebaikan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa?
Karena dalam pikirannya tidak ada sedikit pun suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho itu berangkat dari hati yang bersih. Makanya di awal sudah saya sampaikan bahwa syukur, qanaah itu adalah al-maqamat fi tazkiyatun nafas. Jadi makom-makom atau tempat, makom itu berarti tempat ya, yang dilalui oleh orang-orang yang benar-benar berusaha untuk sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ridho tadi, bahwa orang yang ridho dia akan tahu bahwa apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang ia alami dan lain sebagainya, ada hikmah. Ada hikmah yang besar di balik itu. Ada kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak akan pernah terbaca kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih. Maka dalam kerangka qanaah tadi, dalam kerangka ridho, ya memang perlu ar-riyadhah wal mujahadah. Diperlukan olah hati, diperlukan kesungguhan. Maka di akhir penyampaian atas tausiah ini berkenaan dengan ridha, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 119 berfirman, kalau kita sudah ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ridha. Apa firman Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalikal fawzul azim. Mereka ridha kepada Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan itulah sebesar-besarnya kemenangan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.